Saya Cindy Selvia Chandra dari Program Studi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Akuntansi Biaya kelas MJ 501. Saya akan menjelaskan tentang sesi 5, yaitu harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya, yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Contoh soal. PT Jaya Abadi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 sekian sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp5.500.000, biaya tenaga kerja Rp12.000.000, biaya overhead pabrik Rp10.000.000, total biaya produksi adalah Rp27.500.000. Data produksi PT Jaya Abadi bulan Januari 2020 sekian. Produk masuk dalam proses 2.400 kilo. Produk ditransfer ke gudang 2.000 kilo. Produk dalam proses akhir 400 kilo. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 70%. Sekarang saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Pertama-tama kita menghitung nilai unit ekuivalensi. Yang pertama bahan baku 2.000 kilo ditambah 100% dikali 400 kilo sama dengan 2.400 kilo. Tenaga kerja 2.000 kilo ditambah 70% kali 400 kilo sama dengan 2.280 kilo. Overhead pabrik 2.000 kilo ditambah 70% dikali 400 kilo sama dengan 2.280 kilo. Setelah menghitung dan mendapatkan nilai unit ekuivalensi, sekarang kita akan menghitung harga pokok produksi persatuan. Bisa dilihat di tabel ini, total biaya dan unit valensi. Biaya produksi per tahun adalah total biaya dibagi unit ekuivalensi, sehingga mendapatkan sebagai berikut. Bahan baku sebesar 2.291,67, untuk tenaga kerja sebesar 5.263,16, overhead pabrik 4.385,96, sehingga total harga satuannya atau biaya produksi persatuan adalah Rp11.940,79. Setelah menghitung harga pokok produksi persatuan, kita sekarang menghitung biaya yang dipertanggungjawabkan. Harga pokok produk ditransfer ke gudang adalah 2.000 kilo dikali harga satuan 11.940,79 sama dengan Rp23.881.578,95. Lalu kita akan menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Bahan baku 400 kilo dikali 100% dikali harga biaya produksi persatuannya, yaitu 2.291,67. Kita mendapatkan 916.666,67. Tenaga kerja kita juga menghitung dengan cara yang tadi, cuman dikali 70%, yaitu 400 kilo dikali 70% dikali biaya produksi persatuan Rp5.263,16, kita mendapatkan Rp1.473.648,21. Overhead pabrik 400 kilo dikali 70% dikali harga produksi persatuannya Rp4.385,96, sehingga mendapatkan Rp1.280.070,18. Jadi, total harga pokok produk dalam proses akhir adalah Rp3.618.000
Rp421,05. Jadi, jumlah biaya produksi bulan Januari 2020 sekian adalah Rp27.500.000. Kita membuat jurnal pencatatan biaya produksi. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses atau biaya bahan baku Rp5.500.000. Di debit. Persediaan bahan baku Rp5.500.000 di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses atau biaya tenaga kerja Rp12 juta di debit, gaji dan upah Rp12 juta di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit Rp10 juta, berbagai rekening yang dikredit Rp10 juta di kredit. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi debit Rp23.881.578,95. Barang dalam proses, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebesar ini di kredit. Jurnal mencatat pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada bulan Januari 2020 sekian. Di akun debit, persediaan produk dalam proses sebesar Rp3.618.421,05. Sedangkan barang dalam proses, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, sebesar ini di akun kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sesi 11, yaitu metode Activity-Based Costing. Sistem Activity-Based Costing atau metode ABC adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Contoh soal. PT Ria Busana memproduksi 3 produk A, B, dan C dengan data sebagai berikut. Dapat dilihat produk A, B, C dengan unit produksi masing-masing. Unit produksi A sebanyak 25, B 50, C 75. Bahan baku per unit A3, B5, C3. Biaya bahan baku per unit A20, B25, C30. Jam kerja langsung per unit A5, B4, C3. Jam mesin per unit A5, B4, C3. Jumlah putaran produksi A2, B5, C7 dijumlahkan menjadi 14. Diketahui pula, biaya tenaga kerja adalah Rp5 per jam. Biaya overhead pabrik seperti biaya variabel jangka panjang adalah Rp5.500. Biaya variabel jangka panjang terdiri dari biaya bonus Rp3.500, biaya pesan bahan Rp2.750, sehingga jumlah biaya overhead adalah Rp11.750. Pertama-tama kita akan menghitung harga pokok per unit metode ABC. Yang termasuk biaya variabel jangka pendek adalah jam mesin, biaya bonus adalah jumlah putaran produksi, biaya iklan adalah jumlah bahan baku. Setelah itu, kita akan mengkalkulasi biaya dengan metode ABC. Maka kalkulasi biaya dengan metode ABC sebagai berikut. Biaya variabel jangka pendek Rp5.500 dibagi 550 sama dengan Rp10 per jam mesin. Biaya bonus Rp3.500 dibagi 14 sama dengan Rp250 per putaran produksi. Biaya pesan bahan adalah Rp2.750 dibagi Rp550 sama dengan Rp5 per bahan baku.
sehingga didapatkan data biaya produksi sebagai berikut. Masing-masing kategori di sini, produk A, B, dan C. Sehingga kemudian bahan baku A, B, dan C ditambahkan. Begitu juga untuk kategori masing-masing sampai harga pokok produksi sehingga mendapatkan totalannya. Bisa dilihat di tabel ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.